Morning students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how are you today? I hope you guys have good conditions wherever you are and you have stay safe. Yeah. So today we will discuss about if conditional sentence. So yesterday I have sent you about the materials. Yes, actually the materials that I have cut from the books, and you have translated and you have to write it. So the grammatical focus on this chapters is about if conditional sentence. Jadi kalau kemarin Bapak udah kirim kalian beberapa kalimat yang harus kalian baca dan kemudian kalian coba untuk translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, grammatical focus dalam pembahasan cerita kemarin itu adalah tentang if conditional sentence. Ada yang tahu mungkin ya apa penggunaan dari if conditional sentence itu seperti apa. So without any further ado, let's discuss it. Okay. Jadi what is conditional sentence ya? Conditional sentence itu apa sih gitu ya? Conditional sentence itu adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan atau bahkan kemungkinan. So when you want to use the conditional sentence, it will talking about pengandaian ya, keinginan atau bahkan kemungkinan. Jadi hal-hal yang bisa pengandaian, kemungkinan itu namanya conditional sentence. Tapi juga conditional sentence juga ada yang namanya fakta gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai type of conditional sentence. Nah, conditional sentence is very related with the if clause. Jadi sangat berhubungan sekali dengan if clause. What is if clause? Jadi if clause itu adalah salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. Jadi dalam membentuk sebuah conditional sentence, you have to use if clause as jadi yang membentuk kalimat conditional sentence itu adalah if clause. Nah, conditional sentence itu have a four type. The first one is type O, type 1, type 2, and type 3. Type O atau tipe 0 ya, merupakan suatu fakta umum maupun kebiasaan. Jadi untuk type O itu merupakan hal yang disebut fakta atau kebiasaan yang sudah lazim dilakukan oleh seseorang. But different with the type O and the type 1, di tipe 1 ini kondisi yang mungkin di masa kini atau di masa depan yang situasinya nyata. Jadi it will be such a dream, it will be such keinginan kalian gitu ya di masa depan ataupun di masa kini. Jadi ini lebih ke istilahnya ya keinginan gitu ya. And the difference among type O, type 1, and type 2. Nah, type 2 ini merupakan sebuah kalimat pengandaian, andai. Jadi andai dulu saya kayak gini, mungkin it's like something. Andai saya punya uang gitu. Nah, di sini di type 2 ini kemungkinan bisa terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. Jadi masih simpang siur. Nah, the difference between type 2 and the type 3, di perbedaan antara tipe 2 dan tipe 3, kalau tipe 2 itu masih ada bisa terjadi ataupun nggak terjadi. Nah, kalau di type 3 itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Istilahnya menyatakan masa lalu yang situasinya berbeda dengan kenyataan yang sekarang, terjadi sekarang gitu. Istilahnya itu merupakan sebuah hal yang gak masuk akal gitu ya. Nah, contoh lagi untuk type O, the form of sentence-nya. Jadi if clause-nya itu kayak gini. If clause. Nah, if clause-nya itu disusun atas if plus present tense. Ini Bapak udah ajarkan bagaimana cara membentuk suatu kalimat dalam bentuk simple present tense. Nah, kemudian ditambah lagi dengan simple present tense gitu ya. Jadi if clause digabung dengan main clause gitu. Jadi ada dua kalimat yang bersatu dalam kalimat conditional sentence itu. Contohnya di sini. If my grandmother comes, we usually go to the park. Istilahnya, ya. Artinya, jika nenekku datang, kami biasanya pergi ke taman. Nah, seperti itu. Jadi, hal if clause-nya itu misalkan jika saya ke pasar, saya membeli bunga, misalkan seperti itu. Itu merupakan contoh dari type O yang sering dilakukan, gitu ya, kebiasaan yang sering dilakukan. Ketika kamu ke pasar, ya pasti kamu akan beli yang namanya bunga.
Itu jadi untuk type O ini ada berbicara mengenai kebiasaan yang sering kamu lakukan, tapi menggunakan if clause gitu ya, yang related. Nah, contoh yang lain contohnya seperti if you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jadi jika kamu usianya 17 tahun atau lebih tinggi gitu ya, kamu diperbolehkan untuk mempunyai sebuah KTP. Betul nggak? Ya betul. Jika kamu udah mencapai 17 tahun, pemerintah akan memberi kamu yang namanya KTP gitu. Itu merupakan sebuah kebiasaan yang faktual gitu ya, fakta adanya. Nah, contoh yang kedua yaitu if you don't water flowers, they die. Artinya jika kamu tidak menyiram bunga, mereka akan mati gitu. Benar nggak? Iya, kamu antepin kebiasaan kamu yang suka menyiram bunga, ketika kamu berhentiin untuk menyiram bunga, ya bunga itu akan mati. And the last examples, if the situation is safe enough, you go to school. Jadi jika situasinya cukup aman, kamu pergi ke sekolah. Ya, karena kan kalau di pandemi ini, karena memang situation is not good, it's not safe enough, so you have to stay at home. Kamu harus tinggal di rumah. Dan pembelajaran pun kita nggak bisa dilakukan secara tatap muka. It's the example for the type O. Jadi untuk kata yang selalu kalian kalian lakukan gitu ya. Dan isinya fakta. Gitu. And the next is about the type 1. Nah, untuk type 1 is different with type O. Nah, di type 1 ini gitu. Bentuknya if clause ya, if clause main clause. Nah, di sini bisa berupa keinginan. Contohnya misalkan, if my grandmother comes over tomorrow, we will go to the park. Istilahnya gini, jika nenek saya datang besok gitu ya, jika nenek saya datang besok, kita akan pergi ke taman gitu. Itu fakta juga, tapi belum tentu terjadi. Tapi fakta ketika itu terjadi, ketika si neneknya datang pasti akan pergi ke park gitu atau ke taman. Nah, contohnya, if you don't go right now, you will be late. Benar gak? Iya, betul. Jika kamu gak pergi sekarang, kamu akan terlambat. Gitu. Contoh lain lagi, if my mom knows that I don't study, jika ibu saya tahu bahwa saya gak belajar, my mom will ground me. Ibu akan menghukumku. Benar nggak? Ya betul gitu. Itu bisa terjadi juga kalau kamu melakukannya gitu ya. If you have money, you will go to the mall. Artinya, jika kamu punya uang, kamu akan pergi ke mall. Right? Ya, seperti itu. Itu contoh dari type 1 ya. Kalau type O itu tadi if simple present plus present gitu ya. Kalau type 1 ini if simple present plus simple future gitu. Nah, beda lagi dengan type 2. Kalau type 2 ini merupakan pengandaian yang mungkin juga of course nggak mungkin terjadi, tapi ya merupakan sebuah penyesalan juga bisa gitu ya. Contohnya gini. Nah, di sini bedanya untuk strukturnya. Kalau tadi kan kalau type 1 itu if simple present plus future, kalau di sini adalah if simple past plus present conditional. Nah, present conditional ini artinya adalah bentuk jamak dari simple future. Nah, di sini kalau kita lihat simple future itu kan pakai will. Nah, di sini will-nya itu diubah ke dalam bentuk past-nya menjadi would gitu ya. Contohnya gini. If we lived closer to our grandmother, we would see her often. Jika kita tinggal lebih dekat dengan nenek kita akan sering melihatnya gitu. Nah, ini karena kalimatnya memang udah pas, udah dulu gitu. Jika istilahnya kalau kita artikan secara secara tata waktu, jika dulu kita tinggal dekat dengan nenek kita, maka kita akan sering melihat dia gitu. Nah, contoh lain lagi, if I were you, I would go to that university. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi ke universitas, right? If I were rich, I would travel around the world. Jika aku kaya, aku akan keliling dunia. If I could win the competitions, I would make my parents proud. Artinya jika saya bisa memenangkan perlombaan, saya akan membuat orang tua saya bangga.
jika dulu ya, karena ini merupakan past gitu. Jadi kalau kamu mau mengkaitkannya dengan tata waktu untuk menerjemahkannya, istilahnya ini diterjemahkan kalau dengan secara waktu, jika aku dulu jadi kamu, aku akan pergi ke university gitu ya, seperti itu. Nah, untuk tipe terakhir ini adalah kalimat yang berupanya apa namanya? Ya kayak penyesalan juga, nggak mungkin terjadi juga gitu. Kalau di sini if clause past perfect conditional gitu ya. Nah, contohnya if I hadn't quitted my jobs, my life wouldn't have been this complicated. Jika saya tidak gitu ya, jika saya tidak mengundurkan diri, hidup saya tidak akan serumit ini. Wow, that's like that gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan if I broke an umbrella, I wouldn't go wet. Ini merupakan penyesalan banget ya. Jika aku membawa payung, aku nggak akan basah gitu. If I work harder, I would have got promoted. Jika aku bekerja lebih keras, aku akan dipromosikan. Dan sekarang faktanya dia nggak dipromosikan gitu, karena dia nggak kerja keras gitu. So, thank you. That's all material for today about conditional sentence. Jadi, conditional sentence itu ada 4 tipe. Yang pertama type O, yang kedua type 1, yang ketiga type 2, and yang keempat type 4. Kamu ingat penggunaannya seperti apa? Kamu ingat bagaimana cara menyusun kalimatnya? Okay, see you. Have a nice day and stay safe ya. Nice to meet you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.